Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Offriends dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini Kak Edi kembali bisa menyapa teman-teman melalui channel Rumah Belajar Offriends. Dan pada kesempatan kali ini kakak akan membahas clue Panther Mandiri sebagai ajang persiapan menghadapi TO UTBK yang kelima nantinya. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ya. Soal nomor 1. Suatu senyawa hidrokarbon dibakar sempurna dengan oksigen pada kondisi STP, menghasilkan 44,8 liter CO2 dan 54 gram H2O. Maka dalam 60 gram senyawa tersebut terkandung massa unsur H seberat berapa? Baik, teman-teman silakan perhatikan. Hidrokarbon itu suatu senyawa yang hanya terdiri dari unsur karbon dan hidrogen. Jadi di sini kakak misalkan dengan CXHY ya. Karena dia dibakar sempurna, maka dia membutuhkan oksigen. Jadi CXHY tambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, di sini teman-teman lihat CO2-nya 44,8 liter dan H2O-nya 54 gram. Ya. Silahkan teman-teman rubah data 44,8 liter ini menjadi mol. Ya. Pada kondisi STP itu bagaimana caranya? Teman-teman sudah pasti pernah belajar cara mengubah volume gas menjadi mol pada kondisi STP. Kemudian massa 54 gram dari H2O juga silahkan dirubah menjadi mol ya. Ketika mol CO2 dan mol H2O sudah diperoleh, maka teman-teman silahkan masuk ke teori perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi koefisien CO2 silahkan dicari berapa, koefisien H2O-nya berapa. Nanti pasti ketemu CXHY itu X-nya berapa, Y-nya berapa, pasti ketemu ya. Nah, setelah teman-teman tahu CXHY itu X-nya berapa, Y-nya berapa, maka teman-teman hitung massa atom H. Dengan rumus jumlah atom H pada CXHY tadi ya, ada berapa atom H dikali massa atom relatif H per MR dari CXHY dikali massa dari CXHY ya. Oke, silahkan dicoba ya. Soal nomor 2. Unsur X mempunyai konfigurasi elektron helium 2s2 2p4. Maka sifat-sifat senyawa yang muncul jika unsur X berikatan dengan unsur H dan memenuhi kaidah oktet adalah. Baik. Di sini konfigurasinya adalah helium 2s2 2p4. Di sini bisa dilihat bahwa si X itu mempunyai 6 elektron valensi atau 6 elektron di kulit terluar. Dari mana? Teman-teman tinggal jumlahkan saja 2 dengan 4, hasilnya 6 ya. Dengan 6 elektron valensi, supaya X itu bisa memenuhi kaidah oktet atau terluarnya setelah berikatan 8, maka si X harus menerima 2 elektron. Karena 6 nambah 2 kan 8 ya. Tetapi si atom H itu nggak bakal bisa mengalami oktet. Jadi si atom H hanya bisa mengalami duplet. Karena H itu golongan 1A, ya, maka dia hanya bisa menerima 1 elektron untuk menghasilkan duplet. X terima 2 elektron, H terima 1 elektron, maka supaya seimbang elektron yang diterima, maka si X kita kali 1, si H kita kali 2. Sehingga teman-teman akan mendapatkan H-nya 2, X-nya 1. Si X menjadi atom pusat karena jumlahnya lebih sedikit. Lalu teman-teman silahkan gambar struktur Lewis dari H2X ini ya. Silahkan digambar struktur Lewisnya bagaimana ya. Kemudian untuk menjawab atau
membuktikan tiap option, ya, kakak munculkan pertanyaan seperti ini. Misalkan option A, benar nggak sih dia nonpolar? Nah, apakah si X ini nanti masih ada PEB-nya setelah dia berikatan dengan dua atom H? Apakah si X masih mempunyai pasangan elektron bebas setelah dia mengikat dua atom H? Nanti silakan teman-teman buktikan dengan terlebih dahulu menggambar struktur Lewis-nya. Jika si X tidak ada PEB-nya, maka si senyawa H2X ini bersifat non-polar. Silakan dibuktikan ya. Option B, apakah dia bersifat amphoter? Syarat amphoter atau bisa bertindak sebagai basa dan asam, maka atom pusatnya harus ada PEB atau pasangan elektron bebas, dan si atom pusatnya juga harus mengikat atom H. Oke. Yang C, apakah interaksi antar molekul menggunakan gaya London? Nah, gaya London itu cara menentukannya, teman-teman harus tentukan kepolarannya. Apakah senyawa H2X ini polar atau non-polar? Gaya London itu untuk interaksi antar molekul yang bersifat non-polar. Yang D, apakah hibridisasinya sp3d2? Sebelum menentukan hibridisasi, teman-teman silahkan menentukan dulu tipe molekulnya. Ya, H2X ini tipe molekulnya AX berapa, E berapa. Ya, jadi X itu adalah jumlah atom yang terikat, bukan X yang ini ya, bukan X yang H2X ini ya teman-teman ya. X di sini dimaksudkan adalah jumlah atom yang terikat. Ya. Kemudian E ini pasangan elektron bebasnya dari si X ini ya. Dia masih punya berapa pasang elektron bebas atom pusat X ini ya. Silahkan dititik-titik. Kemudian teman-teman lihat hubungan tipe molekul dan hibridisasi. Nah, ini dia hubungannya. Kalau jumlah atom yang terikat dengan jumlah pasangan elektron bebasnya itu 2, maka hibridisasinya adalah sp. Kalau jumlah atom terikat ditambah jumlah pasangan elektron bebasnya 3, itu sp2. Kalau jumlah X tambah E4, sp3. X tambah E5 sp3d, dan X tambah E6 sp3d2. Kemudian untuk menguji yang E, apakah dia larut dalam CCl4, ya, bila H2X-nya non-polar, maka dia akan larut dalam CCl4. Nah, silakan dicek H2X ini, dia polar apa non-polar. Soal yang nomor 3, sebanyak 7,2 gram logam L bervalensi 2 tepat bereaksi dengan 500 ml H2SO4 0,6 molar. Ini reaksinya belum setara. Jika massa garam yang terbentuk adalah 27 gram, maka berapa sih persen massa hasil reaksinya? Nah, teman-teman harus menerjemahkan dulu makna dari logam L bervalensi 2. Itu artinya si L bermuatan 2+. Ketika L2 plus bertemu dengan ion SO4, SO4 itu bermuatan 2-, maka garam yang terbentuk adalah LSO4. Jadi tinggal digabungkan saja ya, karena 2+ sama 2- netral ya. Sehingga persamaan reaksinya adalah L tambah H2SO4 menjadi LSO4 plus H2 ya. Nah, kita masuk dari mana? Kita masuk dari data 500 ml 0,6 molar, karena dia katakan logam L tepat bereaksi dengan 500 ml asam sulfat 0,6 molar. Data 500 ml 0,6 molar ini yang bisa kita ubah menjadi mol. Jadi ini kalau kita rubah jadi mol adalah kita peroleh 300 mmol. Kemudian teman-teman silahkan cari molnya si L dan cari molnya LSO4. Tapi diprioritaskan untuk mencari molnya L dulu. Ya, setelah molnya L ketemu,
teman-teman silakan mencari AR-nya L atau massa atom relatif L dengan cara membagi massa atau gramnya L itu 7,2 dengan mol yang barusan teman-teman dapatkan sehingga diperoleh AR-nya L. Kalau ARL sudah ketemu, maka teman-teman pasti bisa mencari MR dari LSO4. Ya, ARL ditambah AR dari S 32 ditambah 4 kali AR dari O 16, nanti dapatlah MR dari LSO4. Nah, teman-teman sudah mencari molnya LSO4 tadi, maka teman-teman silahkan ya, dari data mol dan MR tadi dihitung massa LSO4. Caranya bagaimana? Ya, tinggal dikalikan saja antara mol dengan MR LSO4. Ya. Nah, setelah massa LSO4 teman-teman dapat, itulah massa yang diperoleh dari hasil perhitungan atau massa secara teoritis. Karena yang ditanya persen hasil, ya, maka persen hasil itu rumusnya adalah massa secara praktek di laboratorium, yaitu yang 27 gram ini ya, dibagi dengan massa secara teoritis tadi. Silakan teman-teman cari dan kalikan dengan 100%. Oke, selamat mencoba ya. Yang keempat, diperoleh kesimpulan dalam suatu percobaan sebagai berikut. Jika konsentrasi A dinaikkan 3 kali, maka laju reaksi naik 9 kali. Jika konsentrasi B dinaikkan 3 kali, maka laju reaksi naik 3 kali. Nah, maka jika konsentrasi A dinaikkan 2 kali dan B naik 3 kali, maka laju reaksi akan menjadi berapa kali? Baik, teman-teman, pernyataan-pernyataan ini silahkan disusun dalam suatu bentuk tabel. Jadi dia bilang A naik 3 kali, berarti A menjadi 3A. Tapi B-nya dibikin sama ya teman-teman ya. Nah, ketika A naik 3 kali, B-nya sama, dia bilang laju reaksinya naik 9 kali. Berarti teman-teman tulis begini, V menjadi 9V. Oke, itu yang pertama. Berikutnya, jika konsentrasi B naik 3 kali, maka laju naik 3 kali juga. Nah, teman-teman patokannya dari percobaan nomor 1 ya. Nah, sekarang B kita rubah jadi 3 kalinya. Jadi B menjadi 3B. Tetapi A-nya sama. Nah, dia bilang lajunya naik 3 kali. Berarti dari V menjadi 3V. Ya. Nah, setelah teman-teman susun ya, dari percobaan 1 sampai 3 ini, lalu munculkan percobaan yang ditanya, yaitu percobaan 4. Nah, ketika A naik 2 kali, jadi A menjadi 2A, dan B naik menjadi 3 kali, B menjadi 3B, lajunya jadi berapa kali? Nah, itu ya. Nah, silakan teman-teman cari orde dari A dan orde dari B. Orde A, teman-teman cari konsentrasi B yang sama, ya, yaitu percobaan 1 dan 2 ya, silakan diperbandingkan. Orde B, cari konsentrasi A yang sama, yaitu percobaan 1 dan 3. Tuh, ya. Nanti dapat dia orde B-nya berapa, ya. Next, silahkan gunakan perbandingan laju yang ditanya terhadap laju yang diketahui. Laju yang ditanyakan laju pada percobaan 4. Laju yang diketahui terserah teman-teman, mau pakai laju percobaan 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Nah, rumus persamaan lajunya sudah teman-teman dapatkan, yaitu K kali konsentrasi A percobaan 4, jangan lupa pangkat orde, dikali B, konsentrasi B pada percobaan 4 pangkat orde, dibagi dengan K kali konsentrasi A pada percobaan 1 pangkat orde, dikali konsentrasi B pada percobaan 1 pangkat orde. Nanti K-nya bisa teman-teman coret, sehingga diperoleh laju yang ditanya itu berapa kali dari laju yang mula-mula. Oke. Baik, kita beranjak ke nomor 5. Pada reaksi keseimbangan PCl5 reversible PCl3 tambah Cl2, saat ketimbang dalam wadah 1 liter terbentuk masing-masing 4 mol PCl5
2 mol PCl3 dan 2 mol Cl2. Jika ke dalam wadah ditambah lagi 6 mol PCl5, maka pernyataan yang benar adalah, nah kita lihat opsinya. Opsinya itu tentang pergeseran kesetimbangan dan berapa nilai mol zat-zat tersebut saat setimbang. Silahkan teman-teman buat diagram reaksinya. PCl5 menghasilkan PCl3 tambah Cl2 ya. Nah, saat setimbang pertama, komposisinya itu PCl5 4 mol, PCl3 2 mol, Cl2 2 mol ya. Kemudian apa yang terjadi? Kita tambahkan 6 mol PCl5 ya, tambah 6 mol PCl5. Sehingga terjadi mula-mula yang kedua. PCl5-nya menjadi 10, PCl3-nya jadi 2, tetap 2, Cl2-nya tetap 2. Kemudian reaksi yang kedua, ada mula-mula 2, berarti ada reaksi yang kedua. Teman-teman permisalkan dengan X ya. Ini X ya. Kenapa sama semua? Karena koefisien mereka sama, sehingga ini X, ini X, ini X. Lalu setimbang 2 itu menjadi 10 min X, 2 plus X, 2 plus X. Nah, mengapa demikian? Mengapa ini 10 min X, ini 2 plus X, 2 plus X? Teman-teman lihat dari teori tentang pergeseran keseimbangan, nanti saya jelaskan di akhir ya. Nah, lalu teman-teman silakan hitung dulu konstanta keseimbangan yang pertama ya. Rumusnya adalah konsentrasi kanan per konsentrasi kiri. Konsentrasi kanan apa saja? Konsentrasi PCl3 kali konsentrasi Cl2 per konsentrasi PCl5. Silakan upload ya data molaritas pada saat setimbang 1 ini ya. 422 silakan diupload di sini. Kebetulan volumenya 1 liter, jadi angkanya tetap sama, nggak berubah dia ya. Nah, K1 ketemu, kemudian K1 itu pasti sama dengan K2 selama suhu tidak berubah atau tetap. Nah, untuk menghitung K2 sama rumusnya, konsentrasi PCl3 kali konsentrasi Cl2 per konsentrasi PCl5, tapi kita masukkan data pada saat setimbang yang kedua. Ini 2 plus X, 2 plus X, 10 min X. Silahkan dicari, nanti ketemu dengan nilai X-nya. Nah, teori pergeseran kesetimbangan mengatakan bahwa bakwan kudis. Apa itu bakwan? Bakwan itu jika kita menambahkan konsentrasi pada suatu ruas, maka dia akan bergeser ke ruas lawan. Bakwan ditambah ke lawan. Kudis, bila konsentrasi suatu ruas dikurangi, maka keseimbangannya akan bergeser ke diri sendiri. Nah, teman-teman lihat, kita nambahnya di ruas mana, kanan atau kiri? Maka pergeseran keseimbangan akan bergeser kemana? Nah, silakan teman-teman cari ya. Baik, soal nomor 6. Sebanyak 2,4 gram LiOH, mixturnya 24, dilarutkan ke dalam 97,6 gram air, sehingga terjadi kenaikan suhu air dari 25 derajat menjadi 27 derajat. Jika kalor jenis larutan 4 Joule gramin 1 Kelvin min 1, maka besar kalor pelarutan LiOH itu berapa? Nah, teman-teman, masuk dari rumus Q lepas sama dengan Q serap ya. Yang mengakibatkan terjadinya kenaikan suhu adalah karena ketika kita melarutkan LiOH itu dia melepas kalor ya, sehingga suhu air naik dari 25 menjadi 27. Teman-teman masuk pakai rumus nah macet ya. N kali delta H sama dengan MC delta T. N itu adalah gram per mr. Miliknya siapa? Miliknya LiOH ya. Silahkan dimasukin data-datanya ya. Kemudian delta H-nya nanti teman-teman cari. Massa larutan silahkan teman-teman jumlahkan 2,4 gram dengan 97,6 gram. Lalu kali kalor jenis kali diferensiasi suhunya, perbedaan suhunya. Oke, kita temukan nanti harga delta H-nya atau kalor pelarutan dari LiOH ya. Soal nomor 7, sebanyak 10 mili asam asetat CH3COH, ini bukan Kb ya teman-teman ya, ini Ka, jadi ini salah.
Ini kakak ganti KA. KA-nya 10 pangkat min 5 diencerkan hingga 100 mili. Ya, dan sebanyak 25 mili larutan hasil pengenceran dititrasi dengan NaOH 0,02 molar. Jika titik akhir titrasi tercapai saat penambahan 20 mili NaOH, maka berapakah konsentrasi CH3COH sebelum pengenceran? Nah, ini kakak visualisasikan ya. Ini kita punya mula-mula 10 mili nih teman-teman. Ini 10 mili nih volumenya ya. 10 mili asam asetat kita encerkan sampai 100 mili. Ya. Lalu dari 100 mili hasil pengenceran tadi diambillah sebanyak 25 mili larutan asam asetat untuk dititrasi dengan NaOH. Ternyata membutuhkan 25 mili NaOH dengan konsentrasi 0,02 molar ya. Nah, berapa sih konsentrasi CH3COH sebelum pengenceran ya? Jadi ini konsentrasinya berapa ini ya? Ini M1-nya berapa sebelum ditambah air ya? Nah, silakan teman-teman masuk dari rumus titrasi terlebih dahulu, yaitu VAMA kali A sama dengan VBMB kali B. Apa itu A? A itu adalah jumlah H+. Apa itu B? B itu adalah jumlah OH. Oke. Nah, nanti teman-teman bertemu dengan konsentrasi asamnya. Oke, sebelum itu teman-teman harus tahu dulu jumlah H+ dari CH3COH itu adalah 1 ya. Ingat-ingat, jumlah CH3COH itu H+-nya 1, bukan 3 tambah 1 ya, bukan 4 ya. Tetapi dia melepas 1 yang H+. Oke, jumlah OH pada NaOH udah jelas dia 1 ya. Nah, silakan cari konsentrasi asamnya, Ma-nya. Ini adalah konsentrasi setelah pengenceran. Nah, untuk mengetahui konsentrasi sebelum pengenceran, teman-teman masuk dari rumus pengenceran. V1M1 sama dengan V2M2. Nanti ketemu M1-nya sama dengan berapa ya. Oke. Next. Nomor 8, soalnya masih sama, tapi yang ditanya adalah pH pada titik ekivalen. Apa itu titik ekivalen? Titik ekivalen itu adalah suatu keadaan di mana asam dan basa tepat habis bereaksi. Ya, itu namanya titik ekivalen. Nah, kita tulis lagi persamaan reaksinya. CH3COH tambah NaOH menghasilkan CH3CONa plus H2O. Ya, tadi kan dia ekivalennya ketika 25 mili CH3COH konsentrasinya 0,02 molar. Ya. Ini harus sama, dia kan bilang nih 25 mili NaOH-nya konsentrasinya 0,02. Ya. Maka CH3COH-nya ya. Di sini kan 25 mili nih tadi yang diambil. Maka pasti konsentrasinya sama 0,02 molar juga. Karena tadi ya asam dan basa tepat habis bereaksi. Nah, 25 kali 0,02 itu hasilnya adalah 0,05. Ini pun sama 0,5. Berarti sama-sama habis bereaksi. Kalau sama-sama habis bereaksi terbentuklah pH hidrolisis. Rumusnya apa? Karena garamnya ini CH3CONa ini adalah garam yang bersifat basa, maka teman-teman masuk pakai OH- sama dengan akar KW per Ka kali Mg. Mg itu molaritas garam kali valensi. Ya, silahkan dicari OH-nya berapa, nanti ketemu POH-nya, baru ketemu pH. Sebelum masuk ke sana, teman-teman terlebih dahulu cari konsentrasi garamnya. Mg-nya dengan cara membagi mol garam terhadap volume total. Ya, nih mol garamnya 0,5. Volume totalnya 50 diperoleh dari 25 tambah 25. Nanti ketemu Mg-nya berapa? Ya, ini harga Ka-nya tadi 10 pangkat min 5, harga Kw itu 10 pangkat min 14. Lalu silakan data-data ini diupload semua kepada rumus ini ya. Oke. Soal nomor 9, redaksi masih sama tapi pertanyaannya adalah
pH saat NaOH yang ditambahkan 12,5 ml. Nah, ini kita reaksikan lagi. CH3COH-nya 25 ml, 0,02 molar tadi yang dititrasi ya. Lalu ditetesi dengan NaOH dengan konsentrasi 0,02 molar. Nah, volumenya adalah 12,5 mili sekarang yang ditambahkan NaOH-nya. Oke, berarti 25 kali 0,02 itu adalah 0,5. 12,5 kali 0,02 adalah 0,25, maka yang habis adalah NaOH habis. Ya. Karena yang basa kuatnya habis, maka terjadilah buffer asam. Silakan teman-teman masuk pakai rumus buffer asam. H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol garam kali valensi. Nanti H+ nya ketemu, berarti hubungan pH dengan pKa atau pKb itu bisa ketemu ya. Nomor 10, larutan A dibuat dengan melarutkan 6 gram glukosa, MR-nya 60 ke dalam 200 gram air. Larutan B dibuat dengan menambahkan larutan A tadi dengan 200 gram air. Maka statement yang benar adalah nilai KB-nya segini ya. Nah, kita lihat opsinya. Oh, opsinya sama tentang kenaikan titik didih. Berarti teman-teman harus hafal rumus titik didih. Delta TB sama dengan KB kali GT itu gram terlarut per MR kali 1000 per GP gram pelarut ya. Nah, jenis zat terlarut A itu sama dengan zat B. Kenapa? Karena dia bilang larutan B dibuat dengan menambahkan larutan A dengan 200 gram air. Berarti zat terlarutnya sama ya. Gram terlarut B itu masih sama dengan gram terlarut A, yaitu 6 gram ya. Gram pelarut B ya, tadi kan larutan B didapat dari larutan A ditambah 200 gram air. Larutan A tadi airnya 200, ketambahan lagi 200. Jadi gram pelarut B itu 400. Nah, bagaimana hubungan antara delta TB larutan B terhadap delta TB larutan A? Silahkan teman-teman perbandingkan dengan KB kali GT kali B per MR kali 1000 per GPB per KB kali gram terlarut A per MR kali 1000 per gram pelarut A ya. Nanti ditemukan hubungan antara delta TB larutan B terhadap delta TB larutan A. Nomor 11, alkohol primer berikut yang bersifat optis aktif yang mana nih ya. Nah, cara terjadi senyawa optis aktif itu jika ada C chiral, yaitu atom C yang mengikat 4 gugus berbeda. Nah, seperti ini nih ya. Ini namanya C chiral yang di tengah ini. Karena sebelah kanan mengikat CH3, bawah mengikat OH, kiri mengikat C2H5, atas mengikat H ya. Kemudian dari ciri namanya alkohol primer itu di depan nama alkohol harus ada huruf N sebagai artinya itu adalah normal. Misalkan normal propanol, normal butanol. Nah, itu namanya menyiratkan bahwa alkohol tersebut adalah alkohol primer. Atau di depan nama alkohol ada angka 1 atau tidak ada angka apapun. Jadi misalkan 1 propanol. Nah, ini berarti dia alkohol primer. Atau tanpa angka apapun, misalkan dia sebutkan propanol saja. Nah, ini berarti alkohol primer. Nah, dari option sudah terlihat jelas tuh ya. Nah, teman-teman sudah bisa menentukan mana yang alkohol primer. Nah, selanjutnya setelah tahu alkohol primer, teman-teman buka strukturnya sehingga ketahuan nanti alkohol primer tersebut punya C chiral atau enggak ya. Nomor 12, suatu senyawa organik dengan rumus molekul C3H8O bereaksi dengan PCl5 membebaskan HCl. Hasil oksidasi senyawa organik tersebut dengan KMnO4 dapat bereaksi dengan basa. Maka senyawa organik tersebut adalah, nah teman-teman lihat, C3H8O punya rumus umum CnH2n plus 2O. Ini bisa aja dia sebagai alkohol, bisa dia sebagai ether. Nah, siapa di antara alkohol atau ether yang bereaksi dengan PCl5 membebaskan HCl? Silahkan teman-teman baca literaturnya.
Ya, silakan baca dasar teorinya. Siapa di antara mereka berdua yang bereaksi dengan PCl5 membebaskan HCl. Nah, kemudian setelah tahu alkohol atau eter, maka alkohol atau eter tadi ketika bereaksi dengan KMNO4 itu suatu oksidator, ya, hasil reaksinya, hasil oksidasi senyawa organik tersebut dengan KMNO4 dapat bereaksi dengan basa. Artinya apa kalau dia bilang dapat bereaksi dengan basa? Berarti hasil oksidasinya adalah suatu senyawa yang bersifat asam. Nah, kira-kira apa ya alkohol atau eter ini? Ketika dioksidasi dengan KMNO4 menghasilkan senyawa yang bersifat asam, ya. Oke, selamat mencari, selamat mencoba. Baik teman-teman, demikian tadi pembahasan clue panter mandiri yang kelima, agar teman-teman lebih mudah nanti ya saat mengerjakan soal tryoutnya. Semoga tryoutnya lebih baik, lebih berhasil lagi. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.